Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah. Pemirsa, para santriwan santriwati, kembali kita mengulang kaji kita tentang ilmu fikih, yang pada kesempatan ini kita tidak saja memahami tentang maknanya, tetapi kita juga akan melihat kedudukan-kedudukan kata dalam tekstual ini, ya. Dan kita lihat dari perspektif ilmu nahunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca saja. Kitabut Thaharati. Jadi kita barisi saja. Kitabu. Ini berbaris dhamma. Kitabut Thaharati. Artinya kitab bersuci. Ya. Kitab bersuci. Artinya ini perbincangan tentang masalah cara bersuci, menghilangkan hadas, menghilangkan najis, supaya kita bisa sholat, ya. Jadi kitabut thaharati. Pertanyaannya, kenapa dibaca kitabu, tidak kitabi, kita tidak kitaba? Kok dibaca kitabu? Kenapa? Nah, jawabannya karena dia ini kitab itu sebuah benda. Dia adalah sebagai isim. Nah, isim. Nah, kalau kondisi sekarang ini kitab bersuci, dia adalah sebagai khobar, ya. Sebagai khobar. Nah, setiap ada kata-kata khobar mesti diawali dengan mubtada sebagai awal kata. Nah, khobar ini dibaca dengan marfu. Nah, kata-kata khobar ini diawali biasanya dengan mubtada. Mana mubtadanya? Nah, mubtadanya menurut ilmu nahu itu mahzub, tersimpan, mustatir, tersembunyi dia. Nah, tersembunyi, mahzub. Maka apa kata-kata yang tersembunyi itu? Nah, banyak ulama nahu menyebutkan haza. Nah, kata hadza ini artinya ini. Nah, inilah yang disebut dengan mubtada. Nah, dia ini mahalnya adalah ropa juga. Nah, ini sebagai mubtada, ini sebagai khobar. Nah, dua kata ini mesti ada itu. Haza kitabu. Kenapa tidak bun? Biasanya khobar itu dibaca dengan tanwin, ya. Nah, karena dia ini berhadapan dengan idopahnya di sini, kelanjutan kata. Karena ini nanti dia menjadi satu kata. Nah, seperti rumah kayu. Hadza kitabu, ini kitab. Ya, ini adalah kitab. Kitab apa? Kitabut Thaharati. Dia ini di samping khobar, karena ini satu kata, dia juga menjadi mudhof. Karena dia bersandar kepada kata-kata ya, Thaharati. Jadi Thaharatinya menjadi mudhofun ilaih. Nah, ini ya. Jadi siswa-siswi mohon perhatikan kenapa dibaca baris bawah, karena dia ini sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu
dia harus idopah, berbaris idopat. Ya. Baris idopah itu di bawah. Kenapa tidak tin? Karena ada alif lam. Kalau sudah ada alif lam maka tidak boleh tin. Kalau tidak ada alif lam baru tin. Kitabut Thaharati. Jadi bermula ini, ya, bermula ini adalah kitab Toharo. Bermula ini pada menyatakan kitab Toharo, kitab bersuci. Nah inilah sebagai khobarnya, ini satu kesatuan ini, ya. Satu kesatuan kitab Toharo. Dah. Jadi kitabut Thaharati itu bacaannya, kitab bersuci. Kemudian kata-kata selanjutnya al-miyahu. Al-miyahu, kenapa dibaca hu? Karena dia kembali di awal kata, dikatakan mubtada di awal kata. Al-miyahu. Kata-kata miyahu ini jamak, ya, jamak taksir dari kata-kata ma'un. Ma'un sebagai mufradnya, jamak taksirnya ini al-miyah. Berarti air gitu. Artinya air nih. Air ini bacaannya allati. Berarti al-miyahul lati, ketika kita membacanya ini hamzahnya tidak dipakaikan baris, langsung ditasdidkan. Al-miyahul lati, air yang. Nah lati ini dia menjadi isim mausul, ya. Isim mausul. Nah isim mausul ini mesti ada silatul mausul, ya, ada penghubung. Air yang apa? Ya juzu biha. Ya juzu dibaca dhammah juga, ya. Dibaca ropa juga dia. Jadi apa dia ini? Ya juzu artinya boleh. Boleh. Ya juzu sebagai fi'il mudhari'. Sebagai fi'il mudhari', ya. Nah, setiap fi'il mudhari' mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Nanti dulu kita lihat dulu. Ya, boleh. Boleh iya. Ya. Gitu. Air yang boleh. Biha, biasa huruf jar. Ha ini adalah aidnya kemana? Kembali kepada alati. Karena alati ini, kata ini isim mausul dalam bentuk mu'annas, ya. Ya, bentuk mu'annas, perempuan. Ada laki-laki itu allazi. Kalau laki-laki allazi. Maka ini kata gantinya biha menjadi biha, karena ini isim dhamir. Isim dhamir mustatir, isim dhamir dengan ha, menunjukkan bahwa kata yang dia kembali itu perempuan, ya. Katanya maksudnya kata-kata allati, ya. Air yang boleh dengan dia air, dengan yang at-tathiru. Nah tadi kita tanya, ini kalau ada fi'il, mana fa'ilnya? Inilah sebagai fa'ilnya, ya. Sebagai fa'il, ya. Nah, fa'il juga marafu, at-tathiru sebagai fa'il. Jadi air yang boleh dengannya bersuci, ya, air yang boleh bersuci dengannya air, ya,
Nah, inilah jadi fa'ilnya. Tadi kita mubtada'nya air. Mana khobarnya? Nah, khobarnya setelah kata-kata almiyah ini belum mendapatkan khobarnya ini. Air-air yang boleh digunakan untuk bersuci. Khobarnya mana? Sab'un. Ya, sab'un. Air-air yang boleh digunakan bersuci adalah kata-kata adalah itu itulah sebagai khobar tuh. Ini mubtada'nya Mia, inilah khobarnya. Khobar sab'un. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu adalah 7 air. Mia sab'u di samping dia sebagai khobar, dia juga bersandar ke miyahin. Ini sebagai mudhaf, ya. Sab'unya mudhaf. Kemudian miyahin mudhafun ilai. Sab'u miyahin, 7 air atau 7 macam air. Gitu. Sab'u sebagai khobar dari al-miyah tadi. Air, 7 macam air. Air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah 7 macam air. Nah, itulah pengertiannya. Jadi kitab bersuci. Habis sampai situ titik. Al-miyahul lati yajuzu bihat at-tathiru sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah 7 macam air. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan kelanjutannya, air macam-macam airnya pada pertemuan berikutnya. Ya, biarlah sedikit kita mengulang-ulang saja. Mudah-mudahan dengan kita mengulang-ulang seperti itu, kita akan barokah ilmu kita, lengket ilmu kita. Dan kita tidak boleh menyepelekan, ya. Oh, ini pelajaran anak TK, oh ini pelajaran, tapi kita mengambil barokah dari keilmuan. Ya, dalamnya kajian itu karena kita ulang-ulang kaji, insyaallah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.